Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Seharusnya tadi siang saya menyapa Anda untuk menyampaikan hasil Zoom dengan Real Diamond Pak Semilianto, tapi tadi ada banyak kesibukan, jadi baru sekarang saya bisa hadir. Dan setelah ini nanti kita akan upload hasil wawancara atau Zoom meeting dengan Pak Semilianto. Nanti ada banyak informasi yang bisa kita simak, kita dapatkan di sana. Dan ini real diamond beneran, juga wajahnya kelihatan, tidak ditutup-tutupi, tidak melalui pesan suara saja, tidak ada nama samaran, namanya real Semilianto ya. Dan teman-teman yang lain, ada beberapa teman platinum juga, ada yang gold, ada yang silver. Mari kita simak bincang-bincang mereka. Nanti pasti akan kita dapat insight. Oke? Langsung saja kita simak. Silakan. Oke, Evan, ada yang mau ditanyain nggak, Evan? Sebelum saya ke Muson nih, silakan. Oh, nyalain mic-nya. Teman-teman, mic-nya kalian tuh lagi saya mute semua ya, soalnya biar nggak terlalu berisik. Di tempat gue juga hujan soalnya. Oke, silakan, Evan. Oke, terima kasih kesempatannya, Bang Ferry. Jadi menarik ya, tadi juga udah disampaikan dari Bang Sam itu luar biasa, pembedahannya itu masuk di logika. Tapi bagi orang-orang yang punya logika. Kalau yang enggak, gue no comment ya. Jadi ada satu cerita, gue punya ilustrasi kayak gini. Pembahasannya tuh kelas tinggi punya bro, tapi kalau yang kacang-kacang nggak nyampe otaknya. Jadi gue sempat tadi terpikir seperti ini. Gue tinggal di salah satu komplek perumahan di Jimbaran, Bali ya. Jadi setiap pagi tuh gue nih suka sarapan nasi uduk. Jadi di perumahan gue nih ceritanya banyak tukang nasi uduk ya. Banyak tukang nasi uduk di perumahan gue, cukup lumayan besar kulinernya, malam siang sore itu cukup ramai lah. Jadi setiap pagi tuh gue mencari nasi uduk di mana nih yang cocok sama lidah gue. Nah kebetulan setelah berapa bulan berproses, ketemulah nih nasi uduk Jakarta. Ternyata cocok sama lidah gue. Gue beli di situ, gue makan. Dan setiap hari ketika gue mau makan nasi uduk, gue jadi pengen beli nasi uduk di situ. Ketika dia nggak buka, pilihan banyak nggak di situ. Karena banyak sebelum gue kenal nasi uduk ini, gue tahu di situ banyak nasi uduk, tapi nggak cocok dan nggak memuaskan lidah gue, gitu. Jadi ketika nasi uduk itu tutup, gue lebih memilih apa? Gue lebih memilih untuk tunggu besok juga buka, gue bisa makan nasi uduk lagi, ya kan? Tapi ini juga demikian juga dengan hal VTube. Selama ini mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan, ayo seperti VTube ya, menawarkan penghasilan dan lain sebagainya. Tapi anehnya, gue udah ngerasain banget gimana enaknya gue punya penghasilan di VTube. Gue juga fast track, gue juga punya aset. Walaupun gue belum sampai gold, tinggal berapa hari lagi, member gue udah ribuan. Jadi istri gue kebetulan juga udah sampai di titik di atas gue. Jadi hati gue nih udah nyaman sama VTube. Ketika ada aplikasi-aplikasi lain yang orang coba masukin untuk lo gabung di sini aja bro, udah itu mah nggak beres, udahlah begini. Ya nggak bisa sama kayak nasi uduk tadi. Nah ini berbicara integritas ya, komitmen, pendirian. Kalau lu udah suka, udah cocok, udah nyaman sama satu hal itu, entah bisnis, entah makanan, entah apa, lu mau ditawarin kayak gimana, lu nggak akan menjelek-jelekan makanan itu, lu nggak akan ngejelek-jelekin perusahaan itu, gitu loh. Jadi di VTube pun gue demikian, walaupun banyak informasi-informasi yang gue terima tentang lu ngapain, lu tuh orang bodoh, lu masih memperjuangkan bisnis yang bla 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 bla. Dan sekarang banyak ya info-info tuh yang nggak beres tentang VTube. Sekarang nih setelah maintenance, kita bisa buka di YouTube, VTube itu keluar berbagai macam informasi yang negatif dan positif. Pertanyaannya, pilihannya ada di kita. Lu mau makan yang di nasi uduk mana nih?
lu mau konsumsi apa? Pikiran lo ditentukan apa yang lo konsumsi. Kalau gue memilih, gue percaya manajemen. Ketika gue searching YouTube, gue cari informasi tentang VTube, gue tahu mana informasi-informasi yang perlu gue cerna dari konten-konten tersebut. Itu makanya sayang kalau kemarin gue juga tahu sempat bergabung juga di salah satu. Kalau menurut gue nggak bilang haters ya, ini lebih ke serangan fajar. Gue sempat bergabung di situ. Jadi sangat disayangkan ketika salah satu wadah itu sudah menjadi gerakan yang menurut gue sih itu bisa blunder secara global ya. Intinya artinya gini, keputusan yang diambil itu bukan hanya mementingkan pribadi, justru banyak yang akan dirugikan ketika keputusan itu salah. Nah makanya gue juga mau tanya nih sama Bang Semi ya, karena ada beberapa orang yang menanyakan, wah itu nggak beres, mereka menyerang SWI. Karena yang perlu kita percaya saat ini adalah pemerintah, regulator. Kenapa mereka mengambil kesimpulan seperti itu? Karena realitanya informasi dari manajemen itu nggak pernah sampai dengan akurat. Kadang-kadang manajemen bilang begini. Nah, pertanyaannya adalah benar nggak sih ada salah satu rahasia atau ada salah satu hal yang benar-benar itu bukan suatu hal yang bisa dipublikasikan. Gitu. Kadang-kadang kan kalau kita berbicara dapur, kita berbicara perusahaan itu kan ada informasi yang bersifat privacy. Benar ya? Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah arahnya ke sana sehingga manajemen itu seolah-olah apa yang mereka bilang seolah-olah berbohong gitu loh. Karena ini yang sering digembar-gemborkan untuk menjaring banyak orang. Mereka goreng bahwa manajemen ini berbohong, manajemen ini begini sehingga mereka mendapatkan satu gerakan yang besar gitu. Ya, to the point-nya kayak setengah langkah lagi, seperempat langkah lagi, setengah kilo lagi, itu dia. 1 on lagi, gitu loh. Ya. Gimana tuh, Bro Sam? Yuk. Ya, oke. Manajemen itu tidak memiliki sebuah sifat kewajiban atau keharusan untuk membuka baju kepada kita semua. Ingat, perusahaan ini adalah private limited. Ini bukan perusahaan orang bilang itu apa? Listed apa ya? Listed itu listed company atau orang bilang udah masuk ke bursa saham. TBK. Ya. Jadi kalau memang perusahaan itu memiliki sebuah kebijakan internal mereka yang tidak di-open kepada kita sebagai member atau sebagai database yang mereka punya, maka mereka tidak melanggar apapun. Saya tanya, apakah Anda bisa datang ketok pintu ke sebuah kantor private limited, kamu ngomong gini, saya mau ketemu sama CEO-nya, saya mau lihat laporan keuangannya, dari mana uangnya kamu ini, kamu siapa? Kan gitu. Saya mau tahu nih laporan penjualannya seperti apa. Saya selalu mengutarakan ini kepada teman-teman yang ada di 5 Minutes. Dan banyak orang yang merasa dirinya adalah superpower. Meskipun mungkin beberapa member dari VTube adalah orang-orang yang duduk di dalam sebuah pemerintahan. Atau mungkin sebuah instansi yang sangat kelas, yang sangat berkelas. Ada juga yang anggota DPR, ada juga yang anggota-anggota yang lain gitu ya. Ada juga yang dari kementerian, ada juga yang dari sini dan dari sana. Terus apakah serta-merta mereka langsung bisa gedor pintu manajemen dan minta semuanya dibuka, blejet, bugil di depan kita semua? Saya kembali bertanya, kalau Anda punya perusahaan, apakah Anda melakukan itu? Simple, right? Kalau Anda mau katakan, apakah perusahaan ini memberikan informasinya secara terbuka? Buat saya,
terbuka atau tidak itu bukan hak kita sebetulnya, tapi hak perusahaan, manajemen. Tetapi kalau Anda katakan apakah perusahaan ini legal, apakah perusahaan ini, ya silakan Anda cek. Oh, tapi saya kalau ketik di OJK kok masih dikatakan ilegal. Ya, Anda tahulah maksudnya seperti apa. Saya tidak mungkin mengelaborasi cerita ini lebih lanjut, saya takutnya nanti malah disalahgunakan. Oke. Tetapi kalau Anda cek itu betul-betul apakah legalitas itu memang betul diurus, ya mereka kan tunjukkan dengan cara yang seperti mereka mau. Contoh, April kemarin tanggal 15, 80 orang diamond dikumpulkan di Jakarta. Dari tiket hotel bintang 4, semua disediakan uangnya. Kita berpikir pada saat itu bahwa wah inilah saat-saat di mana itu akan buka waktu itu 15 April. Terus kita disuruh kumpul di Jakarta semua. Oke. Di dalam meeting itu hampir 14 jam saya hitung. Total 14 jam, dan dalam meeting itu mereka open kepada kita melalui pertemuan offline. Kenapa tidak dilakukan secara online? Hak mereka itu. Betul ya? Hak mereka untuk menyatakan itu dalam bentuk online, ternyata di dalam online itu di capture, di screenshot, direkam, terus kemudian di twist, diputar balikkan, kemudian disampaikan kepada gembong para haters, dan kemudian itu informasi dikelola dengan sangat baik oleh mereka. Dan kemudian itu dijadikan bumerang, dijadikan senjata makan tuan untuk kita. Padahal di pihak manajemen mereka tidak merasa sekali disakiti dengan gaya gembong-gembong itu, haters itu. Mereka nggak peduli. Saya mau kasih tahu, visi yang besar yang mereka punya berbanding dengan gorengan-gorengan para haters itu nggak ada efeknya sama sekali, teman-teman. Boleh dikatakan bahwa haters atau orang-orang yang berusaha menghancurkan, menjelekkan, dan segala macam, mencaci maki dan segala macam, membuli dan segala macam, mereka juga punya tujuan. Saya mau tanya, ada nggak orang yang saking bencinya sama kamu, setiap hari dia menerbitkan konten yang berdurasi 15-20 menit, dan tetap ngomong benci sama kamu berulang-ulang selama 1 tahun? Apa yang mengedrive, apa yang mendorong mereka melakukan ini? Jadi buat saya ini sudah di luar batas akal rasional manusia untuk membenci seseorang atau sebuah instansi. Paham ya? Kalau kamu benci, lebih baik kamu diam. Seharusnya kan begitu. Kalau kamu mau menjatuhkan sekalipun, paling bertahan 2 bulan, 3 bulan ya. Siapa yang pernah paling benci sama seseorang di sini dan kamu mengungkapkannya di dalam bentuk sosial media selama 1 tahun? Jadi menurut saya ada sesuatu di balik mereka. Ya, ada sesuatu di balik mereka. Kebencian itu tidak bisa dibangun dan dipertahankan seperti itu kalau tidak ada yang drive, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang mensupport, tidak ada yang membiayai. Ini saya open aja nih. Ya kan, tapi saya tidak mengarahkan kemana ya. Tapi saya akan open. Ini adalah logika berpikir. Jadi teman-teman, kalau Anda melihat perkataan orang-orang itu yang di luar sana dengan begitu macam putar baliknya ya, logika berpikir yang dipaksakan, logika berpikir yang bengkok, yang patah istilahnya begitu ya. Apakah berpengaruh pada perusahaan? Saya mau katakan, not at all, sama sekali nggak berpengaruh. Apakah perusahaan terus akhirnya menjadi jengkel dan akhirnya udah kita bubarin aja Fitip 3.0, oh nggak ada yang percaya sama kita kok? Itu juga tidak akan terjadi, guys. Indonesia masih punya 171 juta orang pengguna internet yang menjadi market prospek V2 dan V+. Kita masih 17 juta.
10%. Apakah menurut Anda perusahaan puas dengan 10%? Nah, ini yang seringkali dibicarakan di pertemuan tersebut. Mereka membuka semua materi itu. Kenapa saya tidak membuat konten yang mengisikan tentang materi konten tersebut? Itu akan diluncurkan, akan diupload pada saat tanggal mainnya. Dari My Future Business School, mereka akan memuat itu. Akan mengupload konten-konten yang berkaitan dengan tanggal 15 April kemarin. Jadi kami para Diamond yang terpilih dari 112 ya, ada 76 orang waktu itu datang ke Jakarta, itu betul-betul dijabarkan, diperlihatkan, this is VTube 3.0, this is V+, dan bagaimana kita melakukan VTube collaboration, bagaimana proses perizinan dan segala macam, bagaimana visi ke depan, program-program apa yang disiapkan ke depan untuk VTube, untuk pengguna-pengguna VTube, untuk database yang kita miliki. Jadi kalau Anda katakan bahwa VTube ini dasar pemikirannya adalah dari gaya berpikirnya para haters, yang notabene para haters itu juga punya tujuan masing-masing. Apakah perusahaan terpengaruh? Tidak, sama sekali tidak. Apakah SBI terpengaruh? Sama sekali tidak terpengaruh. Kenapa Pak Tongam bereaksi? Karena dia diserang secara pribadi, gitu loh. Diserang secara pribadi, ya dia pasti bereaksi dong. Dia punya posisi, punya jabatan kok. Untung aja itu nggak dilaporkan ke ITE, ke Mabes Polri, kan dikasih waktu 2 kali 24 jam tuh. Akhirnya minta maaf kan si Bu Hana atau Bu Hani itu. Udah selesai kan? Nah, sedangkan kita punya kedekatan dengan SBI nggak? Loh, kalau nggak punya kedekatan dengan SBI, ya kita nggak mungkin kuliah dong. Kita nggak mungkin ngurus skripsi dong. Kalau kita nggak punya kedekatan dengan dosen pembimbing. Mikirlah, please. Kalau Anda katakan bahwa kita tidak memiliki kedekatan dengan instansi yang terkait dalam pengurusan izin, termasuk SBI, sebagai dosen pengujinya nanti, ya lucu berarti kan kita ini. Berarti VTube ini abal-abal atau gimana ini kan gitu. Nggak mungkin. Mereka menempatkan orang-orang strategik terbaiknya di setiap pengurusan izin legalitas, di setiap instansi. Mereka tidak mungkin melepaskan itu. Sekarang saya mau tanya, lebih berat mana SBI pengen VTube tetap buka atau VTube-nya yang pengen tetap buka? Lebih berat mana? VTube-nya pengen tetap buka atau membernya yang pengen tetap VTube? Lebih berat mana? Lebih banyak mana? Lebih besar mana kepentingannya? Saya mau katakan, paling besar adalah perusahaan VTube. Perusahaan VTube adalah yang paling besar kepentingannya di dalam mempertahankan VTube ini long live VTube. That's why perusahaan manajemen memberikan pengayoman yang kemarin disebut dengan Premium Leaders Club, yang notabene dibubarkan karena ya satu dengan alasan lain, oke? Dan itu sudah diambil keputusan secara bersama-sama. Ada orang yang sakit hati, ada orang yang nggak terima. Ya memang betul, saya tahu, karena terkait dengan adanya PLC Reward. Nah, sekarang kita akan membentuk sebuah leader committee, yaitu Komite Nasional. Komite Nasional ini yang mewakili para top leader nasional untuk bisa menghandle informasi, menghandle grup komunitas yang ada di bawah. Dari semua Komite Nasional inilah semua database itu terjaga dengan baik. Diharapkan begitu. Nah, terkait tadi pertanyaan yang disampaikan tadi, apakah Ferry ya tadi ngomong, apakah ini akan menjadi kepentingan VTube ini akan menjadi digunakan oleh komunitas-komunitas lain untuk kemudian mereka bisa maju ke regulator, mereka melakukan aksi, mereka melakukan respon. Nah, menurut saya Anda menempatkan diri pada posisi yang salah. Menurut saya ya, saya katakan begini,
Kalau Anda mengumpulkan massa, dan masa itu kemudian berbondong-bondong maju ke SBI, Anda tahu nggak ada berapa lapis legalitas yang Anda perlukan untuk mengurus itu? Paham ya maksud saya? Dan untuk mengumpulkan masa 1.000-2.000 orang, Anda tahu nggak ada biaya yang besar yang terjadi di atas itu untuk mengadakan itu? Ada koordinator lapangan, ada koordinator perizinan dan segala macam, ya kan? Nah, kira-kira waktu Anda ngurus izin itu ke Polri, ke Mabes Polri di Jakarta, apakah Mabes Polri akan menggolkan tujuan Anda? Saya mau tanya ini. Oh pasti, yang ngurus soalnya saya orangnya Polri, oke. Tapi 2.000 orang ini kamu nggak kasih makan waktu marching ke SBI. Paham ya? Jadi kalau Anda katakan bahwa demo dan segala macam mau mengadakan aksi-aksi seperti itu, saya rasa ya, Anda salah menempatkan diri. Menempatkan diri pada posisi yang salah. Karena waktu Anda marching kepada SWI tidak sama sekali tidak akan membuat ini menjadi lebih baik. Kan memang ujian skripsinya belum disampaikan kok Anda minta lulus gitu loh. Paham ya maksud saya, teman-teman? Oke, Bang Sam, satu lagi nih. Kan kemarin ini kan kalau kita agak mundur sedikit ya. Tadi Bang Sam bilang di awal itu SWI itu ibaratkan sidang terakhir ya. Sidang terakhir artinya selama 2 atau 3 bulan lebih ini berarti manajemen ini sedang mengurus melakukan sidang-sidang satu hitunglah sampai sekian gitu, berarti belum sampai ya. SWI ya, belum sampai SWI ya. Nah pertanyaannya adalah apakah selama pengurusan ini dari pihak SWI itu tahu pengurusan manajemen ini? Karena yang sekarang dikonsumsi publik ini adalah yang sekarang digembar-gemborkan adalah pihak manajemen ternyata nggak pernah tahu bahwa ada sorry saya ulangin. Yang digembar-gemborkan saat ini adalah pihak SWI itu tidak pernah tahu kalau ada pengurusan dari pihak manajemen, dan itu meledak ketika postingan Pak Tonggam terakhir mengatakan bahwa sudah beberapa kali ada undangan. Kalau saya kurang paham, kurang lebih ingat itu ada bilang ini Pak Tonggam udah beberapa kali diundang, tapi pihak manajemen belum sampai kepada pihak SWI. Ada beberapa undangan kalau nggak salah ya, ada mungkin diralat bukan beberapa undangan, diundang tidak datang. Oke. Ya. Nah kalau beberapa statement ini yang sekarang dikembangbiakkan, yang diolah terus menerus. Nah pertanyaanku tadi tuh kembali ke awal lagi yang tadi Bang Seni bilang, SWI ini adalah sidang terakhir lah istilahnya, keputusannya nanti setelah melalui sidang-sidang sebelumnya. Nah pertanyaannya adalah untuk mengklarifikasi semuanya ini, saya percaya nanti kan banyak juga yang menonton ini. Pertanyaannya adalah selama ini SWI tahu nggak apa yang dikerjakan manajemen? Gitu. Oke. Saya mau menyampaikan pendapat. Anda menanyakan apakah SWI tahu ataukah Tonggam tahu? Nah ini dua pertanyaan yang berbeda. Apakah SWI itu adalah seorang Pak Tonggam saja, ataukah dalam bentuk sebuah satuan? Lembaga. Kalau Anda katakan apakah SWI tahu bahwa Fituk lagi mengurus izin, saya jawab pasti tahu. Tapi kalau Anda tanya apakah Pak Tonggam tahu bahwa Fituk sudah lagi ngurus izin sampai mana, saya bisa jawab bisa saja tidak tahu. Kenapa? Pak Tonggam sebagai pribadi, dia punya urusan bukan cuma Fituk. Ini kalau saya mewakili pejabat ya. Jadi Anda tidak bisa memberikan sebuah notifikasi mengharuskan bahwa Pak Tonggam tahu segalanya tentang Fituk. Oh, tuh. Anda jangan terlalu naif ya jadi orang. Pak Tonggam adalah pribadi. Tapi kalau saya katakan apakah SWI tahu bahwa Fituk lagi berusaha untuk mengurus perizinan, loh, ada 3 instansi di dalam Fituk, 3 instansi di dalam SWI itu di mana Fituk mengurus izin satu-satunya di situ kok. Kenapa kok? Ya tadi saya bilang,
saya koperasi, minta kamu ngurus mau pinjam kredit, kamu punya KTP, urus dulu KTP, urus dulu SKK. Yang notabene saya nggak mau tahu, nggak ngerti tentang Dispenduk, nggak ngerti tentang kelurahan, saya nggak ngerti. Masuk akal, saya akan mempersulit Anda. Paham ya? Tapi di dalam SWI ada instansi-instansi di mana tempat kita ngurus izin itu loh. Betul ya? Ya. Ada OJK di situ, ada Kemendak di situ, ada Kemenkominfo di situ, ada Polri di situ, gitu loh. Saya mungkin juga bisa tambahkan ya, Bro Evan ya. Jelas nggak suara saya? Jelas Bang, siap. Beberapa kali juga saya sudah pernah bahas tentang masalah yang baru disampaikan dan yang ditanyakan oleh Bro Evan itu. Kalau kita bilang apakah Pak Tongam tahu, kalau teman-teman ingat waktu pertama pernah muncul ya, sekitar tahun 2020, mulai permasalahan perizinan ini muncul, Pak Tongam mengatakan seperti ini. Di situ terkesan bahwa Pak Tongam itu tidak mengetahui. Ingat, kalau saya melihat Pak Tongam itu kan dia adalah ketua SWI kan, dan Pak Tongam itu jangan menempatkan Pak Tongam itu untuk mengetahui sampai di mana berkas-berkas pengurusan, karena dia sebagai ketua SWI. Nah, saat itu dia ngomong gini, ditanya, dibombardir pertanyaan beberapa wartawan dan mungkin ada yang ada di situ, dia bilang gini, Fitup ini bukanlah Ponzi, ya, beda dengan Mimiles, ya kan? Dan sepertinya kami sudah terima, mereka sudah mengurus perizinan dan kami juga sudah menerima dari OSS. Nah, di situ terlihat jelas bahwa Pak Tongam ini hanya mengikuti dan memberikan ketika itu sesuai dengan legalitas yang kita urus dengan berbagai lembaga yang memang berwenang. Nah, kalau memang sudah sesuai dari situ, maka akan ada ketuk palu. Nah, ini yang saya perlu juga sampaikan kepada teman-teman yang melihat ini kan, ini akan kita mungkin upload di YouTube juga. Kita harus berpikir seperti ini teman-teman, bahwa yang kita tuntut selama ini sebagai seorang member, saya tahu apa yang menjadi reaksi dan respon Anda adalah, walaupun kita tidak punya hak untuk mengetahui sedetail mungkin ya, seperti yang Bro Sam bilang bahwa perusahaan harus membuka dan itu suatu keharusan buat member, enggak. Tetapi ini adalah suatu bentuk, saya rasa ini adalah kecintaan terhadap Fitup, maka ada respon seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita harus mengerti dan memahami kondisi ini yang sekarang terjadi. Jangan seolah-olah cara berpikir kita dan sekarang yang terjadi di luar ini adalah berfokus pada satu titik, seolah-olah semua ini terletak pada SWI sekarang. Nah, nanti ketika sepertinya kita shock, kaget, berespon ketika Pak Tongam mengeluarkan pernyataan di Instagram dia. Nah, ini adalah menjadi serangan buat kita dan orang-orang VTuber yang orang-orang awam lah, yang kurang paham dengan perizinan misalnya. Nah, ini pasti jadi yang tadinya pro VTube akhirnya pelan-pelan mulai terkontaminasi dengan para haters yang akhirnya banyak reaksi-reaksi yang muncul, seperti mungkin meninggalkan VTube, seperti mulai hilang kepercayaan dengan VTube, mulai membuli para leader yang memang masih berdiri teguh pada pendiriannya. Nah, jadi teman-teman di luar sana yang melihat perbincangan malam hari ini juga yang disampaikan oleh banyak Bro Sam itu adalah kita harus memahami yang namanya proses. Saya barusan aja juga mengupload video saya ya, itu responnya banyak. Dan kata-kata yang selangkah ini, setengah langkah ini, seperempat langkah ini menjadi bulian kita. Tetapi buat teman-teman di luar sana, tentunya saya pribadi dan teman-teman yang memang masih bertahan di VTube adalah mengerahkan teman-teman semua untuk lebih berkaca kepada yang punya kompeten menyampaikan itu. Memang terkesan seolah-olah selama ini karena perusahaan dan manajemen diam, itu terkesan bahwa kita scam, tidak ngapa-ngapain lagi. Bukan. Ya. Kita tidak bisa menuntut seperti ekspektasi masing-masing kita untuk terjadi sesuai dengan, ya harus cepat, seperti snack video. Barusan juga tadi siang kami sebelum kita Zoom ini berbincang-bincang dengan Bro Sam dan Bro Chris dan Bro Ferry itu banyak menyampaikan
memang hal-hal yang terjadi di perusahaan yang tidak harus kita buka semuanya kepada Anda semua. Jadi yang kami hanya lakukan juga adalah bagaimana memberikan semangat, dan kita harus pahami lah apa yang dilakukan oleh manajemen dan juga seperti dilakukan oleh Bro Sam, bahwa kalau Anda menuntut seperti Pak Wilbert untuk membuka suara semuanya, ingat salah satu alasannya bahwa Pak Wilbert itu bukanlah juga seorang YouTuber, ya kan? Jadi berfokus untuk membenahi misalnya perubahan-perubahan yang ada di dalam manajemen. Nah, jadi inilah teman-teman yang harus kita pahami, dan juga yang perbincangan menarik malam hari ini semoga memberikan pencerahan dan merubah cara berpikir teman-teman semua. Ya, kami harapkan yang mulai misalnya yang kontra dengan VTube terkontaminasi dengan para haters. Ingat, haters itu punya banyak, ada kepentingan juga, dan hati manusia itu dalam sekian detik bisa berubah. Nah, jadi saran saya buat teman-teman semua yang masih menantikan VTube, bergaullah dengan orang-orang yang positif. Karena sekuat apapun teman-teman, ketika ngomongan negatif, kata-kata haters yang Anda dengarkan lebih banyak, saya yakin tidak lama Anda akan kecewa. Ya untuk saat ini, tapi karena kalau begitu VTube on, ya gimana respon Anda? Apakah masih mengatakan bahwa wah VTube begini-begini, ya kan? Tapi disinilah kita melihat integritas kita yang sebenarnya. Ya wajar lah ketika dengan kondisi seolah-olah VTube sekarang ini lagi terpuruk. Teman-teman mengatakan bahwa apakah, Bro Chris mengatakan bahwa apakah kita hanya mau menerima baiknya saja, ya kan? Menerima enaknya saja, dan sekarang seolah-olah mengatakan bahwa oh saya dipaksa ini. Kan kita harus berpikir secara rasional bahwa kita berhenti karena adanya memang yang harus diikuti, yang seolah-olah kita dibenturkan dengan SWI. Walaupun dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa kita harus menyalahkan SWI. Artinya yang sudah terjadi sekarang ini, yang sudah terjadi selama ini, yang juga disampaikan oleh Pak Tongam adalah menyadarkan kita. Dan kalau menurut saya pribadi, apa yang disampaikan oleh Pak Tongam itu adalah satu syarat saja. Adapun kalimat-kalimat yang ditulis di Instagramnya itu adalah saya rasa sedetail itu, dia hanya menulis alasan-alasan itu, tetapi lebih daripada itu adalah yang menentukan itu adalah yang disampaikan oleh Bro Sam adalah memang penguji kita, ya kan? Pembimbing kita yang sekarang itu ada di Kemendak. Nah, jadi harapan saya buat teman-teman VTuber, mari ya refresh pikiran Anda kembali. Kalau ini kan pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih, ya, yaitu apakah VTube masih bisa diharapkan? Ya, apakah VTube masih bisa on? Nah, kalau saya pribadi dan juga teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini, yakin 100%, 1000% VTube akan on dengan alasan-alasan yang sudah dikemukakan oleh Bro Sam sebagai seorang diamond, dan memang diamond yang bukan KW-KW teman-teman ya, yang tidak diragukan ya kapasitas beliau, bahkan dia juga komunikasi dengan Pak Wilbert itu kan lumayan intens lah ya, dan juga salah satu yang membina kami di dalam tim kreator MFBS, rekanan tim kreator MFBS. Jadi kalau teman-teman melihat kepada memang beberapa channel yang seolah-olah mengangkat diri, nggak usah lah ya, teman-teman bisa melihat bijak dalam melihat itu. Beberapa kepentingan bisa karena apa? Saya mengatakan gini, bisa karena oke lah kita ngomong belak-belakan aja, analistik di YouTube, ya kan? Nah, analistik di YouTube, kemudian ada mungkin kepentingan orang-orang di belakang dia, bisa saja kita hanya berasumsi saja. Saya tidak membuat suatu statement yang menjudge bahwa itu terjadi, tapi bisa saja ya itu yang terjadi. Maka itu teman-teman, kalau sekarang ini para VTuber di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke saat ini sudah mulai kepalanya oleng gara-gara haters, yo tampar. Apakah sekarang masih sadar? Ayo, karena kita bisa ditunggangi seperti yang Bro Sam katakan bahwa kita bisa ditunggangi dengan kondisi sekarang. Kenapa? Karena seolah-olah kita ini adalah
mengalami kondisi terpuruk dan lemah, enggak. Ini ada strategi yang dibangun, dan tidak harus yang haters itu menyampaikan informasi lalu kita percaya, ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan buat teman-teman. Kalau sekarang mulai oleng-oleng, mulai mendengarkan kepada para haters yang baik itu haters dari awal yang mengatakan bisnis tipu-tipu, baik itu haters yang karena kecewa karena mungkin kepentingan atau tidak mengharapkan sesuatu yang memang diharapkan dari itu, atau memang yang ada haters yang tidak fast track, yang hanya main gratisan tetapi sadis kalimat-kalimatnya, ngapain? Ya kan? Kan ada juga tuh yang haters tuh yang main gratisan tetapi seolah-olah dia kayak rugi bermiliar-miliar gitu kan. Sedangkan yang Bro Chris bilang ya ini kan hanya sebagai permainan. Jadi jangan kita menaruh semuanya seolah-olah ya hidup kita itu dan masalah hidup surga dan neraka itu ada di situ. Ya kan gitu teman-teman. Jadi mari teman-teman kita ayolah berpikiran waras. Kalau mulai oleh-oleng tampar, kasih sadar diri ya gitu kan, supaya bisa kembali kepada jalan yang benar, mengikuti Bro Chris, Bro Sam, Bro Ferry, itu channel-channel yang masih sehat. Itu saya, itu channel-channel yang masih sehat itu. Dan kita tetap percaya kepada manajemen. Kalau manajemen masih mengatakan bahwa on progress, manajemen mengatakan bahwa ada harapan, ya ngapain percaya kepada orang yang tidak mengetahui sebenarnya kekuatan dia? Iya kan? Yang menurut saya itu adalah orang-orang yang dirasuk oleh kepentingan dan seperti cara-cara iblis. Itu aja teman-teman ya. Itu dari saya. Oke, Bro Sam, mau ada ditambahin lagi? Ya, oke. Mungkin kali ini saya akan ngobrol masalah apa yang terjadi di komunitas kita ya, karena ini penting ya untuk pesan. Mungkin saya mau berpesan pada teman-teman kalian para leader yang punya grup, punya komunitas yang lagi kacau, lagi semburat, lagi nggak karu-karuan, terjadi banyak perkara lah ya, ada omongan-omongan yang melenceng dan segala macam. Mari kita kembali kepada kaidah ya, kaidah kita berkomunitas, kaidah kita untuk membangun sebuah ekosistem, yaitu yang saya sebut sebagai visi dan tujuan. Kaidah kita itu tidak terlepas dari visi dan tujuan. Apa tujuan Anda membentuk komunitas atau join di dalam komunitas tersebut? Apa tujuan dan visi Anda sebelumnya waktu Anda join di VTube, ekosistemnya maupun marketplace-nya maupun grupnya maupun apapun? Apa tujuan Anda mengembangkan peringkat? Misalnya ada peringkat silver, ada yang gold, ada platinum waktu itu. Apa tujuannya? Kalau Anda katakan it's just about money atau ini hanya sekedar uang, maka hari ini Anda kecewa. Karena 3 bulan ini kamu nggak dapat duit kan? Pasti kecewa. Kalau itu tujuan kamu adalah berbagi kebaikan, hari ini kamu bertahan. Hari ini pasti tetap bertahan karena kebaikan yang kita tujuan menjadi tujuan kita, menjadi visi kita bersama. Jadi menurut saya satu-satunya cara untuk membuat komunitas ini menjadi lebih baik, menjadi solid adalah mari kita tuning, mari kita sesuaikan frekuensi kita yang semula. Ada orang-orang yang nggak peduli dengan komunitasnya, yang penting uang. Ada yang nggak peduli dengan marketplace, yang penting VP-ku laku, VP-ku kejual, VP-ku dibeli. Ada orang yang nggak penting, nggak pusing dengan sistem, nggak pusing dengan komunitas, dengan ekosistem, ya tetek bengek, ya. Dan itulah yang diwakilkan mereka para haters di luar sana untuk mengalihkan tujuan kita dari yang awalnya, semulanya. Kalau misalnya kita punya tujuan uang di awal, saya katakan, saya nggak perlu komunitas. Iya kan? Tujuan saya uang kok. Saya tinggal jual semuanya, aset, saya masukkan ke VTube, saya nggak butuh satu orang pun jadi referral saya kok. Betul ya? Apakah ini diperbolehkan? Buktinya ada kok. Boleh atau enggak ada, buktinya nyata ada. Ada juga orang-orang yang punya peringkat, tanda kutip ya, peringkat, dan tidak punya komunitas.
sama sekali. Nggak punya grup, nggak punya sama sekali. Nah, ada juga orang yang betul-betul mengembangkan komunitasnya sampai berjuta-juta orang. Nah, berarti kan tujuannya berbeda-beda loh. Nah, sekarang kita punya tugas adalah ayo kita tuning ulang, kita sesuaikan frekuensi ini satu frekuensi, di mana saat kita berpikir bahwa visi ke depan kita adalah membentuk sebuah ekosistem. Ya, sekali lagi saya mungkin banyak teman-teman yang udah lupa ya visi dan misi daripada grup. Ya, adalah membentuk sebuah ekosistem perdagangan dan big data dalam satu atap, ya, dalam satu atap. Di situ tidak ada dikatakan tentang uang, di situ tidak ada dikatakan tentang permainan uang, money game, tidak ada. Di dalam sebuah ekosistem itulah yang akan membentuk marketplace. Makanya kita disatukan dalam satu bahasa, ya. Oh, dulu banyak penyelewengan, orang ngomong nonton dapat duit, rebahan dapat duit, nggak ngapa-ngapain dapat duit. That's the problem. Itulah problemnya. Tapi kan bukan dari perusahaan itu omongan itu. Paham ya? Bukan dari perusahaan itu omongan. Itu omongan yang diciptakan oleh orang-orang, sekelompok orang, ya, sekelompok orang yang bergeser, yang melenceng dari visi dan tujuan dari yang ditetapkan oleh perusahaan. Betul ya? Nah, saya mohon teman-teman, mari kita jaga pikiran, jempol kita, ya, waktu kita ngetik, mulut kita waktu kita ngomong dengan teman-teman di telepon atau maupun di Zoom atau maupun dimanapun. Kalau Anda tidak suka dengan itu, seharusnya cukup sampai dirimu selesai. Kenapa kamu harus mempengaruhi orang lain untuk juga tidak suka dengan itu? Nah, ini saya logika berpikir aja, oke? Yang tadi disampaikan, kalau saya nggak suka makan rawon, kenapa saya harus ngajak teman-teman semua saya untuk tidak suka dengan rawon? Tadi disampaikan Bro Dema, ini adalah pekerjaan si jahat alias iblis ya. Dimana hanya iblis yang mempengaruhi orang lain untuk nurut apa yang dia mau. Apa yang dia nggak suka ya orang lain harus nggak suka. Apa yang dia suka orang lain harus suka. Itulah perbuatan iblis. Ya saya setuju. Nah, kalau saya nggak suka itu, merasa dirugikan hidup, merasa dirugikan hidup, nggak suka dengan hidup, kenapa saya harus menjelekkan orang lain, mengajak orang lain untuk berpikir yang sama, untuk demi kepentingan menjatuhkan hidup? Di sini kan nggak connect nih. Sedangkan yang kamu nggak suka itu adalah subjektivitas, subjektif, betul ya? Saya nggak suka subjektif. Kenapa saya harus membuat ini menjadi objektif? Nah, inilah sifat-sifat yang menurut saya adalah orang-orang yang ada di dalam Menurut saya ada penyakitnya itu, sakit jiwa. Penyakitnya itu ada itu namanya itu. Kenapa saya harus mempengaruhi orang lain untuk tidak suka dengan sesuatu yang menurut saya ini tindakan-tindakan yang sangat-sangat asosial menurut saya. Dan ini akan terjadi dalam segala jenis kehidupan, aspek kehidupan. Bisa jadi dari sudut pandang keimanan Anda. Inilah yang membuat toleransi itu hancur. Ini yang membuat kebebasan berbicara itu dibatasi. Inilah yang membuat pemikiran-pemikiran, logika berpikir yang sangat bengkok dan tidak membuka ruang diskusi yang baik, yang positif di antara kita. Saya tidak memaksa Anda untuk percaya dengan omongan saya. Jadi tadi kan saya nggak ada omongan itu. Saya tidak memaksa, tapi saya punya hak untuk berbicara dengan logika berpikir yang saya punya. Saya tidak mengajak Anda untuk menyukai atau mencintai hidup kan. Dari tadi kan saya nggak ngomong. Saya cuma ngomong bahwa
oh, proses pola pikir saya adalah ini. Saya berpikir seperti ini. Logika berpikir saya berjalan seperti ini. Kalau VTube ini nggak buka, siapa yang paling dirugikan? Saya? Enggak. Yang paling dirugikan ya perusahaan VTube dong. Hanya kita hitung-hitungan dong. Oh, rakyat Indonesia dirugikan. Hello. Adakah indikator yang menyatakan kerugian di dalam masyarakat Indonesia? Indikatornya apa? Parameternya apa? Apakah Anda bisa mengukur sebuah bentuk kerugian? Apakah berdasarkan uang? Tunggu dulu, saya waktu, energi, biaya. Apakah bisa dilakukan indikator parameter untuk melakukan kerugian? Dan apakah ini bisa dijadikan alasan alibi kita untuk akhirnya kita menjelek-jelekkan perusahaan itu? Yang kita bicarakan hari ini bukan sebuah negara, ya. Kita ngomongnya ini adalah perusahaan. Dan kalau kita ini bersosialisasi hari ini duduk bersama di VTube, karena kita punya visi, tujuan, kepentingan yang sama. Apa itu? Membentuk ekosistem. Menjalin ekosistem. Nah, sebuah ekosistem itu diuji dengan apa? Diuji dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk menukar atau membelokkan atau menyelewengkan tujuan itu. Ya, pekerjaan iblis itu tadi. Nah, tugas kita sebagai leader, saya katakan, saya punya pemikiran yang agak nyeleneh, ya. Saya katakan, besok VTube buka. Misalnya, jangan katakan beneran. Tapi kalau video ini diupload hari Rabu, tetap berlaku ya, besok VTube buka, ya kan. Kalau diupload hari Kamis, ya besok VTube buka, kan begitu. Besok kapan? Ya besok. Terus kamu salah mengartikan bahwa besok itu adalah tanggal 18 Mei. Kan tergantung berita ini kamu sampaikan kapan. Betul ya? Logika berpikir. Yang tadi ngomong setengah langkah, seperempat langkah, besok buka, minggu depan buka. Loh, katanya minggu depan. Kapan ngomongnya? Kamu tahunya kapan? Yang satu ngomong hari Senin, yang ngomong hari Rabu, yang satu lagi ngomong hari Jumat. Dan kalau Anda terlibat dengan begini, maka yang bengkok pikirannya bukan saya. Kamu yang bengkok pikirannya. Paham ya maksud saya ini? Makanya kita hidup dalam kebimbangan yang luar biasa. Karena kita memikirkan hal-hal yang notabene omongan-omongan itu adalah omongan-omongan yang sangat subjektif. Yang tidak berfakta, tidak memiliki kebenaran, tidak bisa diuji, parameternya nggak ada, asumsi yang didasarkan asumsi. Bagaimana mungkin seorang haters gembong itu bisa tahu isi dalamnya manajemen kita? Haters itu yang top hatersnya itu bisa tahu isi dalamnya kita, sedangkan saya seorang diamond aja nggak tahu gitu. Nah, ini kan aneh. Apakah mereka ini adalah manajemen? Nah, just cut all of this bullshit, you know. Menurut saya ini bullshit. Ini bohong, bukan bohong. Ini permainan menurut saya yang mereka lakukan selama ini. Dari pihak itu ya, dari pihak haters, dari pihak orang-orang yang punya omongan-omongan yang lucu-lucu, menurut saya lucu-lucu itu. Saya ketawa kadang-kadang kalau baca komennya si Bro Dema itu. Ya, lucu-lucu. Makanya gini bro, gitu. saya pun dari channel saya sering mengatakan kepada teman-teman bahwa, dan malam ini pun saya tegaskan lagi bahwa kita harus berpikir secara akal sehat teman-teman, karena seorang misalnya haters, gembong haters itu menyampaikan dari luar, itu dasar berdirinya apa? Dasar berdirinya untuk menyampaikan, mengulas VTube, V+ dan lain apa? Jadi secara logika dan akal sehat itu kan nggak masuk akal. Lalu kalau teman-teman dengarkan itu, sangat apa ya? Sangat disayangkan lah teman-teman ya. Kita harus mesti berpikir secara sehat. Lalu dia mencoba misalnya meyakinkan dirinya dengan mengatakan bahwa saya pernah ngomong gini loh, saya hanya satu-satunya. Bayangkan dibandingkan dengan orang yang ada dalam VTube,
salah satunya orang yang bisa dipercaya dalam menganalisa. Nah, kalau menganalisa itu kan bukankah itu sesuatu yang belum valid, bukan fakta, itu prediksi, sama halnya dengan ramalan. Lalu kamu bisa mengatakan bahwa terpercaya dalam menganalisa, sama saja terpercaya dalam memberikan kebohongan, karena yang lu sampaikan adalah mengambil dari media sosial, lalu seolah-olah dibuat sebagai satu kebenaran, mempengaruhi orang. Dan parahnya, teman-teman yang lihat ini bisa percaya. Jadi teman-teman, bisalah berpikir secara menggunakan akal sehat kita. Sekali lagi dari channel malam hari ini kami ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bro Sam itu sangat luar biasa dan sangat dalam. Dan Bro Chris, Bro Ferry, dan teman-teman yang ada di sini yang memang masih, ya kita orang dalam hidup. Nah, yang punya hak sebenarnya memberikan informasi itu, perhatikan teman-teman, yang punya hak besar itu adalah orang-orang yang di dalam hidup. Itu secara logikanya, bukan dari luar. Bro Sam aja baru menyampaikan bahwa saya aja diamond loh itu ya. Diamond itu tidak main-main, apalagi kami yang masih jauh lah ya. Nah, diamond saja itu mengaku masih banyak yang tidak dia ketahui. Itu sudah posisi diamond. Gimana kalau yang dari luar? Apa yang mau dipercaya? Itu logikanya, teman. Lanjut Bro Sam. Ya. Oke, guys, Bro Sam, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Gak tau deh, gila, Bro Chris, kita udah lebih dari 2 jam nih Bro Chris. Iya, mungkin pertanyaan terakhir Bro, mungkin 5 Oke. menit lagi terakhir, karena kalau kepanjangan juga udah kasihan teman-teman yang WIT, udah ntar lagi subuh. Itu nanti mereka akan tulis di komen loh di bawahnya. Jangan remehkan kuota kita, Bro. Lu Oke, kadang-kadang pertanyaan gini Bro, lu kayak kalau misalnya ada komentar, lah emang lu ditodongin senjata harus nontonin channel gua, kan enggak bos. Kalau lu ditodongin senjata enggak waktu Bang Ber, kan Bang enggak. Ber, Iya. Bang Ber, Iya. Aduh, Iya. alhamdulillah nih malam ini benar-benar saya mendapatkan ilmu-ilmu dari Bang Suman ya. Kenapa? Karena ini Pitu sudah jelas sebuah aplikasi yang punya sistem yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena dapat informasi di luar sana bahwa ini lagi booming, Bang. Dengan adanya hater. Makanya saya akan lebih yakin lagi tentang Pitu. Apa yang namanya aplikasi barang yang bagus, contohlah barang yang bagus, itu pasti bakal banyak yang ngejelek-ngejelekin. Tapi dibalik dari yang ngejelek-jelekin itu akan lebih bagus lagi, Bang. Akan lebih dahsyat lagi. Itu akan menambah keyakinan mudah-mudahan. Nggak mungkin barang jelek diomong-omongin. Dijelekin apanya lagi, bos? Betul. Betul, Chris. Mantap. Itu belum live. Udah Amin. jelek dijelekin lagi. Udah celaka tuh. Mantap. Makasih, Bang. Iya. Oke, terakhir gua mau tanya sama Bro Sam. Bro Sam, ini kan banyak di luar itu yang mengatasnamakan begini nih. Pokoknya saya siap untuk mengawal supaya VIP-nya member itu dibayarkan, gitu loh, ya kan? Jadi kan ada yang pengen begitu. Kira-kira VTuber perlu nggak sih orang-orang yang seperti itu yang menjanjikan bahwa dia mampu untuk mendorong manajemen supaya VIP-nya dibayarkan, gitu loh? Oke. Yes, thank you Pak. Saya mengupamakan pernyataan ini adalah pernyataan kalau misalnya Anda masuk ke satu pasar Jaya di Jakarta, terus bilang begini ada satu pihak gitu ya, yang notabene ya nggak jelas, dia nggak punya toko, dia juga nggak punya duit untuk beli. Terus saya waktu tanya ke dia bilang gini, saya jamin kalau Anda punya uang, Anda pasti dapat barang cabai. Misalnya kita ngomong cabai ya, paling seneng saya ngomong cabai karena cabai pedes ya. Gak makan cabai. Saya yakin, ngerti ya. Jadi ada sekelompok orang yang nyegat kita di pintu depannya pasar. Dia ngomong gini, saya yakinkan Anda, saya akan mengawal Anda, uang Anda akan mendapatkan cabai, pasti dapat cabai. Anda bisa bayangkan nggak ini posisi ini? Kira-kira orang yang seperti ini disebut di pasar apa namanya?
Calo. Preman. Preman. Ya udah. Anda mau jadi premannya Fitup atau mau menjadi marketplace? Gitu. Jaminan bahwa perusahaan akan membeli Vivi. Buat saya itu bukan sesuatu yang menjamin, paham ya? Kan dia preman. Beda ya. Beda kalau itu tertulis di dalam sebuah aturan main yang ditentukan oleh PD Pasar Jaya. Bahwa harga cabai adalah 15.000 per kilo dan tidak boleh berhutang. Misalnya gitu ya, nggak boleh ngebon. Kan ada tuh aturan main di pasar itu. Nah, ternyata kamu ngebon, ya nggak boleh. Tapi kalau kamu bawa duit, ya dapat cabainya 1 kilo, 15.000. Aturan itu mana lebih penting? Preman yang menjaga atau aturannya yang ditulis? Nah, kan saya katakan tadi bahwa dari sejak awal memang perusahaan sudah melakukan komitmennya. Di dalam materi presentasi pun ditulis. 7 hari setelah VP itu dijual, ya ditawarkan dan tidak ada yang beli, maka perusahaan akan membeli dengan minimal harga $1 atau harga hari ini berapa? 14.000 misalnya atau 15.000. Dan VP memiliki nilai. VP adalah komoditas. Saya bukan ngomong itu cryptocurrency loh ya, bukan. Itu adalah komoditi. Nah, komoditi ini yang sampai hari ini kita urus, kita memberikan informasi, kita memberikan edukasi kepada regulator untuk kiranya bisa menerima konsep ini. Meskipun ini perjalanannya sangat panjang dan sangat melelahkan, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Ojek, di Naran, Grab, Libra, ya, TikTok. Sekarang TikTok kan sudah ada duit-duitannya itu, ya. Nah, inilah yang dialami gitu loh. Perjalanan ini proses ini yang dialami, bahwa kita nggak bisa menyalahkan regulasi. Karena regulasi itu diciptakan tahun berapa? Perkembangan era digital sangat maju. Pak Jokowi kan ngomong, saya mau go digital. Tinggalkan analog. Semuanya harus go digital. Betul ya? Bro Ferry kan tahu persis itu. Pidatonya Jokowi waktu bosnya Microsoft datang. Apakah itu terus sekarang nggak berlaku? Pidato itu? Nggak mungkin. Itu visinya Indonesia kok. Go digital. Era 4.0 itu. Revolusi ini terjadi, 4.0 adalah di saat semua orang mempercayai digitalisasi sebagai sebuah cara untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan penghasilan, meningkatkan peluang kerja, meningkatkan sektor-sektor industri, unit bisnis kecil, menengah, dengan digitalisasi. Nah, Fitup ini mengawali itu, menjadi pelopor, otomatis bertabrakan dengan regulasi. Regulasi apa? Regulasi yang kemarin, yang 20 tahun yang lalu ditulis, atau 10 tahun yang lalu ditulis. Nah, kalau misalnya ini kita nggak ajukan, maka terus Indonesia tidak akan pernah berkembang dengan regulasi yang lebih baik. Buat apa diciptakan regulasi kalau tidak ada kasusnya? Seperti di Naran misalnya. Cryptocurrency. Hari ini cryptocurrency diakui oleh BI. Blockchain teknologi diakui. Gara-gara apa? Gara-gara ada tabrakan-tabrakan dengan Bitcoin di awal. Dengan cryptocurrency yang namanya Ethereum, Litecoin yang masuk ke Indonesia. Akhirnya mereka nggak mau nggak mau, mereka harus merangkul, beradaptasi dengan itu. Kalau kita pakai regulasi dengan cara zaman Belanda, 200 tahun yang lalu, ya mana mungkin kita berkembang dengan revolusi industri 4.0. Nah, inilah yang saya bilang bahwa kita inilah orang-orang pertama yang akan menorehkan sejarah di dalam Indonesia. Era digitalisasi dimulai dari hari ini, dimulai dari kita-kita, Anda semua itu.
yang melihat acara ini. Adalah yang menjadi penoreh regulasi, adalah yang menjadi penoreh sejarah baru di dalam perubahan era digitalisasi. Kapan sih ada orang bisa menghasilkan uang hanya dari nonton iklan? Ada nggak di zaman kakek nenek kita? Kita ditempeleng, tahu nggak? Kalau kamu cuma nonton handphone aja tiap hari kerjaannya. Makanya kakek itu masih ngoceh, bro. Nah, karena kakek itu kan dari tahun orde baru. Mereka nggak akan bisa menangkap ini kalau mereka tidak menyesuaikan diri. Makanya saya punya quote, saya akan tutup dengan sebuah quote. Teknologi, perubahan zaman, itu pasti terjadi. Pilihan kita cuma dua. Beradaptasi atau punah, mati. Hanya itu saja. Ya, hanya itu aja. Kalau sekarang Anda melihat masalah-masalah terjadi yang ada di dalam sosial kita, masalah yang terjadi di dalam perekonomian kita, masalah yang terjadi di politik kita dan segala macam, Anda harus berkaca kepada apa yang dilakukan oleh negara-negara maju. Saya ambil contoh Singapura. Negara yang maju, yang memperlakukan proses digitalisasi ini sejak 10-15 tahun yang lalu, di mana mereka udah nggak pegang cash, uang kertas itu udah nggak pegang. Di salah satu negara Eropa, bahkan mereka nggak mencetak uang kertas, semuanya digital. Anda tahu di China dengan Alipay, mereka ngasih sedekah ke pengemis itu dengan cara scan barcode. Pengemisnya tuh ada tag-nya, ini barcode-nya dia. Kamu mau ngasih berapa? Scan barcode-nya dia. Semua sistem digitalisasi hampir menguasai, termasuk artificial intelligence, robotik, dalam semua sektor. Anda percaya atau tidak, suka atau enggak, pilihannya cuma dua. Beradaptasi atau mati punah. That's it. Itu aja pesan saya. Thank you. Oke guys, obrolan kita sangat seru dan luar biasa. Ini hampir 2 jam lebih ya Bro Chris ya. 3 jam bro. Anjir, gokil men. Udah kayak nonton XX1 kita ini. Berapa jam, bro? Hampir 3 jam. 3 jam lah kan, mulai jam 8 tadi kan. Tapi rolling ya enggak lah. Tadi kan rolling kita ya 2 jam lebih lah. Oke, guys, jadi harapan kita semoga video ini bisa menambah wawasan, membuka paradigma berpikir para teman-teman VTuber semua. Ya kita juga nggak maksa untuk kalian mengikuti, ya, tapi setidaknya kita percaya bahwa kalian masih punya logika berpikir seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya kalian tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan logika berpikir Anda, ya tontonlah channel-channel yang membuat kalian itu termotivasi dengan baik, itu loh, ya. Kalian tuh mengerti, kalian itu bisa memahami. Jadi tonton, nggak usah lihat. Orang VTuber kok nonton channelnya bukan VTuber kan aneh gitu loh, ya nggak? Itu aja. Oke, Bro Chris, silakan Bro Chris, tutup Bro Chris. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita udah dapat pencerahan. Tapi buat kita lah yang berpositif thinking, saya yakin ini pasti digoreng lagi. Tapi buat kita gini, kalau mereka goreng ini dengan apa ya, dengan penjelasan Bro Tem tadi, kalau mereka ngejelasin kayaknya akan terlihat cupu ya. Terlihat cupu, artinya gini, kalau mereka bisa adu argumen dengan yang jelasin tadi, ya kita lihat mereka apakah terlihat anak kuliah ketemu anak TK atau seorang profesor ketemu orang buta huruf gitu, yang review gitu kan. Seorang profesor lagi bicara, tahu orang buta huruf terus komen gitu, lu ngomong apa katanya gitu. Otaknya nggak nyampe masalahnya.
ya seringkali kita tuh adu-adu argumen sama orang-orang yang ya itu tadi. Jadi gitu aja sih teman-teman. Mudah-mudahan kalau teman-teman ini panjang nih, saya sarankan kalau mau nonton datang aja ke wifi gratis biar pulsanya agak kepotong gitu ya. Karena gue juga nggak enak hati kalau suruh nonton gitu kan, pulsa nggak ada bro katanya. Udah lu ke wifi dulu deh, kafe-kafe nongkrong dulu deh. Gitu aja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau sesuatu channel yang palu gada, di tempat saya ada yang yang aneh-aneh juga ada, yang seksi-seksi juga ada. Oh ya guys, jangan lupa subscribe juga channelnya 5 Minute ya. Ya, Gitu nanti kita bareng-bareng aja nanti ya. Kita nanti ini langsung berarti 4 ya? Langsung on semua ya? Kita libatin teman-teman yang lain ya, bisa jadi 13 channel lah, kita on kan semua. Oke. Sip. Kalau gitu nanti kita nggak pecah-pecah lagi ya, langsung satu seri aja ya. Kalau pecah-pecah kasihan yang nonton juga, balik sono balik sini. Iya bro, langsung aja satu ini. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan Oke, ini salam sedikit semua. informasi dan pencerahan. Karena tadi saya lihat Bro Wilbert juga barusan upload nih videonya yang dari Oke. Future Business School yang mengingatkan teman-teman jangan dengar informasi yang di luar gitu ya. Intinya itu saya dengar tadi sebentar. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you semua. Thank you Bro Faisal, thank you Bro Agus Ya, dari thank you. Garut, Thank you Bro Sam udah kasih pencerahan. Bosam. Ya, sama-sama. Teman-teman semua. Terima kasih Bang Sam. Makasih. Ya, Thank thank you. Irfan, Thank you. Pak Muson, thank you semua ya. Dah. Ya. Thank you bro. Semangat.